نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar Ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis dan juga athar, ucapan-ucapan para salaf berkaitan dengan mulianya, keagungan atau kedudukan ashabul hadis. Ya, orang-orang yang belajar hadis, kemudian mengajarkan hadis, meriwayatkan hadis. Sudah kita sampaikan beberapa dalil-dalil dari sabda Nabi SAW berkaitan dengan hal tersebut sampai di halaman yang ke-81. Di antara dalil yang menunjukkan kemuliaan ahlul hadis, beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama ini atau ilmu hadis ini itu dibawa oleh orang-orang yang jujur, yang amanah di setiap generasinya. Ya, ilmu hadis ini diriwayatkan secara turun-temurun hanya dari orang-orang yang jujur, tidak tertuduh pendusta dan tidak pula tertuduh sebagai ahli bidah. Ya, tapi hadis ini dari generasi ke generasi hanya dibawa oleh orang-orang yang memang kredibel. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka meniadakan, menafikan tahrif, ya, penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, oleh orang-orang yang ekstrim. Ya, tahrif itu berbeda dengan takwil. Ya, kalau takwil itu tafsir yang benar, tafsir yang sahih itu disebut dengan takwil. Seperti misalnya kalau Anda baca tafsir At-Tabari, beliau sering mengungkapkan takwilu hadhil ayah kada wa kada. Takwilnya ayat ini adalah ini dan ini. Maka takwil di situ maknanya adalah tafsir. Tafsir yang sahih, tafsir yang benar. Adapun tahrif itu adalah menyelewengkan makna yang dohir kepada makna yang lain tanpa ada dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut. Seperti istawa ditahrif menjadi
istaula. Ya, istawa 'alal arsy. Allah berada tinggi di atas arsy. Maka istawa sama mereka dipalingkan maknanya menjadi istaula, menguasai arsy. Nah, ini kalau mereka ngomongnya ini takwil. Enggak, itu bukan takwil, tapi itu tahrif. Ya, mereka pakai kata-kata takwil supaya ketok api. Ya, mereka nggak mau mengatakan ini tahrif, karena tahrif ketok elek. Allah mencela tahrif. Orang-orang Yahudi Allah mengatakan tentang mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mentahrif kalamullah dari tempat-tempatnya. Ya, maka perbuatan mereka sama dengan perbuatan orang Yahudi yang melakukan tahrif terhadap kalamullah. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim? Lamnya ahlil bid'ah yang menambahi huruf lam ketika istawa ditambahi lam menjadi istaula, itu mirip dengan apanya Yahudi. Kata Imam Ibnul Qayyim. Nah, mirip dengan nunnya orang Yahudi ketika Allah mengatakan waqulu hittatun, hittah, tapi mereka menambahi huruf nun, hintah. Maka nunul Yahud, nunnya orang-orang Yahudi yang menambahi huruf nun di kalimat hittah menjadi hintah, itu mirip dengan lamnya ahlul bidah, istawa menjadi istaula. Itu tahrif, bukan takwil. Dan maka tugas para ulama yang mempelajari hadis, meriwayatkan hadis, menjelaskan hadis, tujuan mereka adalah untuk meniadakan takwil-takwil sesatnya orang-orang, tahrifnya orang-orang yang ekstrim, yang hulu, maksudnya ahlul bidah. Wantihalal mubtilin, dan juga intihal, yani intihal madhabnya orang-orang yang batil, pola pikirnya orang-orang yang batil, beragama dengan cara yang batil. Itu ditiadakan oleh para ulama. Wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya maksudnya di sini adalah takwil yang batil. Ya, takwilnya orang-orang yang jahil. Ya, takwilnya orang-orang yang bodoh dalam masalah agama namun lancang menafsirkan Al-Qur'an namun dengan tafsir yang batil. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang penjagaan Allah terhadap agama ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Hijr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Nah, penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an itu dari dua sisi. Yang pertama, Allah menjaga teksnya Al-Quran dari penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan. Maka tidak ada seorang yang mampu untuk menambah-nambahi wala satu huruf. Ya, tidak mungkin ada orang yang mampu menambah-nambahi Al-Quran satu huruf atau menghilangkan ya huruf di dalam Al-Quran, karena dijaga sama Allah. Nah, penjagaan Allah terhadap teksnya Al-Quran ini itu dari sisi dengan Allah jadikan Al-Quran mudah dihafal. Allah munculkan banyak para hufaz, para penghafal-penghafal Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Nah, penjagaan Allah yang kedua terhadap Al-Quran adalah Allah menjaga pemahaman terhadap Al-Quran itu. Allah menjaga tafsirnya Al-Quran itu. Maka ketika ada ahli bid'ah yang mencoba untuk memunculkan tafsir-tafsir yang batil, takwil-takwil yang batil, maka dibantah oleh para ulama. Ya, diluruskan oleh para ulama. Ini penjagaan Allah yang kedua. Allah menjaga Al-Quran dari sisi penafsirannya. Bukan cuma teksnya saja yang dijaga, tapi juga penafsiran terhadap Al-Quran, penafsiran yang sahih dijaga. Yaitu dengan munculnya para ulama-ulama yang rajin membantah ahlil bid'ah, yang rajin meluruskan ahlil bid'ah, membantah syubhat-syubhat mereka. Karena tidaklah ahlil bid'ah mereka muncul, mereka memasarkan, mempopulerkan bid'ah mereka kecuali pasti mencomot ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, pasti mereka menunggangi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Gak mungkin mereka gak punya dalil. Pasti mereka menunggangi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka muncul para ulama membantah mereka, meluruskan mereka. Ya, itu memang tugas para ulama ahlul hadis. Kemudian kata Syekh, wa fil hadithi takhsisun
atau wa fil hadithi takhsisu hamalatis sunnah bihadhil manqibatil aliyah. Dalam hadis tadi, hadis yang tadi kita baca dari Abu Hurairah, itu ada takhsis, pengkhususan bagi orang-orang yang membawa sunnah. Itu orang-orang yang membawa hadis. Allah atau Nabi mengkhususkan mereka punya kedudukan yang sangat tinggi ini, punya keistimewaan yang sangat luar biasa ini, yaitu mereka meniadakan takwilnya orang-orang yang jahil, mazhabnya orang-orang yang batil, dan tahrifnya orang-orang yang ekstrim. Ini kedudukan yang luar biasa menjadi para penjaga-penjaga sunnah, penjaga agama, yang sebagaimana nanti disebutkan di bawah sama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Wa ta'dhimun li hadhil ummatil Muhammadiyah. Dalam hadis tadi ada pengagungan dari Nabi SAW bagi umat Nabi ini, bagi umat Islam ini. Wa bayanun li jalalati qadaril muhaddithin. Dan ada penjelasan terhadap keagungan dari kedudukan para ahli hadis. Wa ulu martabatihim fil alamin. Dan tingginya kedudukan mereka di antara semua makhluk. Ya. Kemudian kata beliau, wa ammal atharul waridah anis salafi fi fadlihim fakathiratun jiddan. Adapun athar, ucapan-ucapan para salaf yang menunjukkan tentang kemuliaan, keagungan, kedudukan ahlul hadis, maka sangat banyak sekali. Wa minha, diantaranya qaulu Sufyan Ats-Tsauri, ucapan seorang ulama tabi'ut tabi'in. Ya, Sufyan Ats-Tsauri sebenarnya bukan tabi'in, tapi lebih tepat tabi'ut tabi'in, atau dia adalah tabi'in junior. Atau lebih tepatnya tabi'ut tabi'in. Ya, karena ayah beliau adalah tabi'in, berarti beliaunya tabi'ut tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-malaikatu hurrasus sama. Para malaikat-malaikat itu adalah penjaga-penjaga langit. Ya, penjaga-penjaga langit dari siapa? Asy-syaitan. Ya, yang mencuri pendengaran-pendengaran langit. Ya, yastariquna as-sam'a fa atba'ahu shihabum mubin. Mereka mencuri pendengaran-pendengaran langit. Kemudian mereka dilempar, wa ja'alna wa zayyana as-samaa'a, apa sih? Bizinatinil kawakib. Terus kemudian na'am wa hafidnaha min kulli syaitanin marid, dan kami menjaga langit itu dari setiap syaitan. Ya, dari setan-setan yang mencuri pendengaran itu. Nah, yang menjaga itu adalah siapa? Para malaikat. Ya, Allah jadikan para malaikat penjaga langit. Adapun wa ashabul hadis hurrasul ard. Adapun ahli hadis itu adalah penjaga-penjaga yang ada di atas muka bumi ini. Yang mereka yang menjaga di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, waqala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, laisa qaumun indi khairun min ahli hadis. Laisa ya'rifuna illal hadits. Kata Imam Ahmad, tidak ada kaum yang lebih baik di sisiku daripada ahlul hadis, karena tidaklah mereka mengetahui kecuali hadis. Ya, tidaklah mereka mengetahui sesuatu kecuali yang mereka ketahui adalah hadis Nabi SAW. Ya, mereka Imam Ahmad menganggap bahwa ahli hadis adalah kaum yang terbaik bagi beliau. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyan. Apabila aku melihat seseorang dari ahli hadis, maka seakan-akan, ini berarti beliau bukan menyerupakan ahlul hadis dengan Nabi, bukan. Tapi beliau menganggap ahlul hadis yang membawa hadis Nabi SAW, membawa kabar-kabar dari Nabi SAW, maka seakan-akan aku sedang melihat Nabi SAW dari hadis-hadis yang dibawa oleh mereka itu. Ya.
Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sangat mulia kedudukan mereka. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, qala Ishaq ibnu Musa al-Khatmi. Berkata Ishaq bin Musa al-Khatmi. Ya, beliau juga seorang tabi'ut tabi'in, muridnya Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ma makkana li ahadin min hadhil ummah ma makkana li ashabil hadith. Tidaklah Allah mengokohkan, meneguhkan seseorang dari umat ini seperti Allah mengokohkan, meneguhkan para ashabul hadith. Li'anna Allah azza wa jalla qala fi kitabih. Karena Allah azza wa jalla telah mengatakan di dalam kitabnya di surah An-Nur ayat ke-55, Allah berfirman, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan sungguh Allah akan mengokohkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi atas mereka ini. Ini konteksnya Allah Azza wa Jalla berbicara tentang bagaimana umat Islam meraih kejayaan. Bagaimana umat Islam mengentaskan diri dari keterpurukan. Ya, kita melihat kaum muslimin terutama di akhir-akhir seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan atau mengembalikan kejayaan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang kafirin baik dari kalangan Yahudi, An-Nasara atau Rafidah. Semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka dan menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kejayaan kaum muslimin itu diraih dengan cara ini. Surah An-Nur ayat ke-55. Kalau kaum muslimin ingin dikuatkan, dikokohkan oleh Allah, perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh, bahwasanya Allah akan menjadikan mereka berjaya, menjadikan mereka khalifah di atas muka bumi ini. Artinya khalifah ini menjadi kaum yang unggul di atas orang-orang kafir, bukan kaum yang tertindas di bawah orang-orang kafir. Kemudian Allah akan menguatkan, akan mengokohkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi ini. Dan Allah akan merubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Ya. Apa syaratnya? Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka kunci kejayaan umat Islam adalah dengan tauhid. Ya, dan sebab utama keterpurukan kaum muslimin adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kata beliau, falladhir tadahu Allahu qad makkana li ahlihi fihi. Maka yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah dikuatkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yumakkin li ashabil ahwa fi an yuqbala minhum hadithun wahid an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak meneguhkan, tidak mengokohkan para ashabul ahwa, para ahlil bidah. Yaitu ketika Allah jadikan ahlil bidah tidak diterima satupun hadis yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kata Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan dahulu ketika manusia falamma waqa'atil fitan qalu sammu lana rijalakum, ketika muncul kebid'ahan, maka kalau ada yang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama berkata sammu lana rijalakum, coba sebutkan perawi hadis kalian. Ya, dari siapa kau mengambil hadis ini? Sebutkan dari fulan, dari fulan, dari fulan.
Sebelum ada kebid'ahan, sebelum muncul penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh kaum muslimin, orang itu kalau disebutkan hadis Nabi langsung diterima. Ada orang datang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, langsung diterima. Tapi begitu muncul fitnah, begitu muncul penyimpangan, Khawarij muncul, Rafidhah muncul, ya kemudian Jahmiyah muncul, Mu'tazilah muncul. Ketika ada orang yang membawa hadis, nah dipersyaratkan di situ. Oleh tekondi kon hadis ini. Dapat dari mana kau hadis ini? Ya, karena sudah muncul orang-orang yang abu-abu nggak jelas, ingin merusak Islam, memunculkan hadis-hadis palsu. Fayundor ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Maka dilihat, kalau ternyata yang meriwayatkan adalah ahlu sunnah, seorang yang dikenal di atas sunnah, di atas Islam yang lurus, akidah yang sahihah, maka diterima hadisnya. Wa yundor ila ahlil bid'ah fala yukhad hadithuhum. Maka ketika dilihat ternyata dia mengambil riwayat-riwayat itu dari ahlil bidah, maka tidak diambil hadisnya. Ya, maka ini menunjukkan, kata beliau, Allah hanya mengokohkan ahlus sunnah dan tidak mengokohkan ahlul bidah. Wa ashabul hadis yuqbalu minhum hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahli hadis maka diambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka riwayatkan. Wa hadithu ashabih, dan juga hadis-hadis para sahabat Nabi, yaitu maksudnya athar. Ya, athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan hadis mauquf. Ya, hadis mauquf, hadis yang terhenti hanya sampai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma in kana bainahum rajulun ahdatha bid'atan saqata hadithu. Kemudian ketika terjadi di antara para perawi-perawi itu ada seseorang yang memunculkan bid'ah-bid'ah di dalam agama, maka hadisnya langsung jatuh. Maksudnya kedudukan hadisnya itu langsung jatuh, tidak diterima hadisnya. Wa in kana min asdaqin nas, meskipun orangnya itu adalah orang yang paling jujur. Jujur dia, kalau ngomong jujur, tapi ternyata akidahnya menyimpang. Ya, tapi ternyata ahli bid'ah, maka tetap tidak diterima hadisnya. Kemudian yang kelima, qala Abu Hatim Ar-Razi, ya Muhammad bin Idris Ar-Razi, ya Imam Abu Hatim Ar-Razi namanya sama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan lam yakun fi ummatin minal umam mundu khalaqallahu Adam amanna'u yahfaduna atharar rasuli illa fi hadhil ummah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tidak dikenal di antara umat-umat yang ada sejak Allah menciptakan Adam, tidak ada umat yang menjaga hadis Nabi sallallahu hadis seorang rasul, menjaga hadis ucapannya seorang rasul, kecuali hanya terjadi pada umat ini. Ya, artinya umat-umat terdahulu mereka tidak menghafal, tidak menjaga ya hadis dari rasulnya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW itu mereka menghafal, menjaga hadis-hadis dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajul, maka ketika mengucapkan seperti ini, ada seseorang yang berkata kepada Imam Abu Hatim Ar-Razi, "Ya Aba Hatim, rubbama rawau haditsan la aslalahu wa la yasih." Wahai Imam Abu Hatim, mungkin bisa jadi ada orang yang meriwayatkan, ada di antara mereka ini yang meriwayatkan hadis yang tidak ada juntrungannya, tidak ada asal usulnya, dan hadisnya tidak sahih. Bisa jadi, siapa yang tahu? Faqal ulama'uhum ya'rifuna as-sahih minas saqim. Oh, enggak mungkin. Ya, karena para ulama-ulama umat ini mereka itu mengetahui mana hadis yang sahih dari hadis-hadis yang cacat. Ya, ada ulama-ulama yang Allah jadikan, tadi sudah kita katakan, Allah senantiasa memunculkan orang-orang yang menjaga agama ini. Dijamin, nggak usah khawatir. Kok bingung? Kok ono yang memalsukan hadis gimana? Kalau ada yang menyusupi hadis gimana? Ya. Atau kalau ada orang yang menunggangi hadis, hadisnya sahih, tapi ditunggangi sama dia.
Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Innallaha yab'atsu ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus seseorang di setiap awal permulaan 100 tahun, seseorang yang akan memperbaharui agama ini, merefresh kembali, menyegarkan kembali agama ini. Ya, hadisnya benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditunggangi maknanya. Ya, apa katanya? Ya, terakhir, ya, mujaddid itu muncul ketika Islam masih berjaya di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924. Ya, maka kalau kita tarik 100 tahun ke depan, maka jatuhnya tahun berapa? 2024. Ya. Apa itu? Tahun apa itu? Tahun pemilu. Nah, itu. Nah, jadi ini mujaddidnya ini mereka usung calon-calonnya ini. Nah, itu ditunggangi hadisnya itu. Nah, itu terucap dari orang-orang ahli bidah, dari kalangan Harokiyun, Hizbiyun, dan yang mengikuti jejak mereka yang sibuk membicarakan politik-politik kotor di negeri ini, muncul terucap dari orang-orang demikian. Ya, hadisnya sahih tapi ditunggangi. Siapa yang membantah orang-orang seperti ini? Para ulama, ahlul ilmi. Dibantah, nggak boleh dibiarkan orang-orang kayak gitu. Atau menggunakan hadis Nabi SAW untuk alat-alat kampanye. Terjadi pada tahun-tahun yang kemarin. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi nulis 2 rakaatnya pakai apa? Pakai tagar 02. Ya, 02 rakaat sholat subuh sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, itu pakai pakai hadis Nabi SAW. Ditunggangi demikian. Ya, maka yang meluruskan, yang membantah adalah para ulama. Makanya beliau mengatakan nggak mungkin. Ya, para ulama mereka mengetahui mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis-hadis yang tidak sahih, dan juga mengetahui mana syarah penafsiran yang benar dari hadis-hadis tersebut dan mana syarah atau penafsiran yang batil dari hadis-hadis tersebut. Fariwayatuhum dzalik lil ma'rifati. Maka riwayat-riwayat dari mereka itu untuk ma'rifah, untuk pengetahuan, liyatabayyan liman ba'dahum, supaya diketahui, supaya jelas bagi generasi-generasi setelahnya, annahum mayyazul athar wa hafidhuha, agar diketahui bahwasanya para ulama-ulama terdahulu mereka benar-benar membeda-bedakan, memilah-milih antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih, kemudian mereka menjaga hadis-hadis tersebut jangan sampai diseleweng-selewengkan, ya, atau didistorsi. Ala Abu Dawud, berkata Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, laula hadhil isabah lan darasal Islam, yakni ashabul hadis alladzina yaktubuna al-athar. Kata Imam Abu Dawud, seandainya bukan karena golongan ini, maksudnya para ulama-ulama ahli hadis, maka Islam akan hilang. Ya, maksudnya Islam akan hilang di sini yaitu Islam yang asli, Islam yang sahih, itu akan hilang di tengah suatu umat. Mungkin ada di tempat yang lain, cuman di tengah umat bisa jadi Islam itu hilang. Mungkin enggak Islam itu hilang secara total. Tidak, Islam dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Islam hilang dari satu negeri tertentu, mungkin. Ya, lihat yang terjadi di Andalus misalnya. Ini salah satu contoh saja. Ya, bagaimana Islam hilang di situ. Ya, Islam hilang di negeri Andalus ketika itu. Nah, maka kalaulah bukan karena para ahli hadis, maka Islam yang sahih, Islam yang murni ini akan hilang. Ya, maksudnya adalah para ashabul hadis yang mereka menulis, mereka menjaga athar atau riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Wa qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri,
la yatlubul haditha minar rijali illa dhukranuha wa la yuzhadu fihi illa inathuha. Ini juga sama seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ar-Ramah Hurmuzi yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya tidaklah ada seorang yang mencari hadis, menuntut ilmu hadis, kecuali orang-orang yang memang dia ini sifatnya itu jantan. Ya, maksudnya orang-orang yang memang memiliki sifat rijal, rujula, sifat kejantanan. Karena ilmu hadis membutuhkan ketelitian, ya, membutuhkan ketelatenan, atau membutuhkan membutuhkan sifat-sifat pria, berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian menghabiskan waktu, menghabiskan usia, rela untuk dia melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi, waktunya, usianya habis demi untuk mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang seperti ini kecuali memang orang-orang yang memiliki sifat rijal, sifat kejantanan. Dan tidaklah ada orang-orang yang nggak peduli dengan ilmu hadis kecuali ya orang-orang yang punya sifat feminin di antara mereka. Orang-orang yang punya sifat tidak gelem soro, ya, nggak mau susah, nggak telaten. Akhadahu syair faqala, maka ucapan ini kemudian menginspirasi seorang penyair yang mengatakan, rahiltu atlubu aslal ilmi mujtahidan, aku melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencari pondasi ilmu dengan bersungguh-sungguh. Wazinatul mar'i fid dunya al ahadits, dan perhiasan seseorang di dunia ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yatlubul ilma illa bazilul dzakar, dan tidaklah yang menuntut, yang mencari ilmu hadis ini kecuali orang-orang yang memang memiliki sifat lelaki dan jantan. Walaysa yubghiduhu illal makhanith, dan tidak ada yang membenci ilmu hadis ini kecuali para banci-banci, ya, laki-laki yang punya sifat feminin. La ta'jabanna bimalin saufa tatrukuhu, maka jangan engkau takjub, jangan engkau kagum dengan hartamu, karena kelak hartamu itu akan engkau tinggalkan. Fa innama hadhihi dunya mawarith, karena dunia ini semuanya akan diwariskan. Ya, apa yang kau wariskan? Maka para ulama lebih memilih untuk mewariskan ilmu hadis, ya, daripada mewariskan harta. Mereka lebih memilih untuk mewariskan ilmu hadis karena mereka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi dirham atau dinar, tapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia mengambil bagian yang banyak. Siapa? Abu Hurairah kalau tidak salah, ya, yang pernah nyuruh orang ke pasar. Mana tahu hadis kisahnya, ya? Abu Hurairah, ya. Iya. Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang lagi sibuk berdagang di pasar, bahwasanya di masjid sedang dibagikan warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat semua mereka. Nggak lama kemudian mereka balik. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah, mana kami tidak melihat ada pembagian warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Fama wajadtumu, apa yang kalian dapati di masjid? Halaqah ilmu. Kami hanya mendapati di masjid cuman ada halaqah ilmu. Nggak ada yang bagi-bagi hartanya Nabi, warisannya Nabi. Nah, kata Abu Hurairah, ya itu warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi tidak mewarisi harta, tapi beliau mewarisi ilmu. Qala al-A'mash, berkata al-A'mash, ya, al-A'mash seorang ahli hadis, seorang perawi hadis yang nama aslinya adalah Sulaiman ibn Mihran. Dia dikenal dengan al-A'mash. Apa artinya al-A'mash? Yang buta matanya, yang rabun, ya, enggak buta, rabun. Ya, yang dha'ufa basaruhu, yang matanya dhaif, ya, rabun, ya. Matanya lemah, rabun. Disebut dengan al-A'mash ini karena memang kebiasaan ulama-ulama ahli hadis
Mereka lebih mempopulerkan julukannya daripada namanya. Ini kata para ulama, lit ta'rif, untuk memperkenalkan orang tersebut dan untuk membedakan dengan orang lain. Maka yang lebih terkenal adalah aibnya, julukan aib kan ini kan, yang rabun matanya. Ini aib bukan? Aib. Ya, sama juga dengan seorang ulama ahli hadis yang juga bernama Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmus. Namanya Al-A'raj. Apa Al-A'raj? Pincang, yang pincang. Ya, ini sudah pernah kita katakan, menyebutkan aib seperti ini bukan termasuk ghibah yang tercela, tapi itu termasuk ghibah yang boleh, yaitu lit ta'rif. Ya, kata seorang penyair, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittah. Menyebut cacat aib seseorang itu nggak mesti dikatakan ghibah yang terlarang, tapi boleh menyebutkan aib seseorang hanya dalam enam kondisi. Ya, selain 6 kondisi ini maka masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya, jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian? Ini secara umum masuk ke situ. Nah, 6 ini kata para ulama, yang pertama adalah mustaftin, orang yang meminta fatwa, maka boleh disebutkan aibnya. Mutadzalimin, orang yang terdolimi, boleh dia mengadukan tentang kedoliman orang yang telah mendoliminya itu. Kemudian yang ketiga adalah mu'arrif, orang yang memperkenalkan kepada orang lain dengan menyebut aibnya ini. Ya, diperkenalkan namanya sebagai Al-A'mash. Ya, padahal nama aslinya Sulaiman ibn Mihran. Diperkenalkan dengan nama Al-A'raj, padahal nama aslinya Abdurrahman bin Hurmus. Ya, ini sekali lagi untuk memperkenalkan. Kemudian yang keempat adalah muhadzir, orang yang mentahdzir, memperingatkan seseorang dari bahaya orang lain, entah bahaya duniawi ataupun bahaya agama. Ya, diperingatkan, jangan engkau berbisnis sama fulan, karena kau kalau berbisnis sama fulan ini suka nggak jujur dan nggak amanah dalam bisnisnya. Ya, jangan kau mengambil ilmu dari fulan, karena fulan ini punya penyimpangan begini dan begini. Ya, ini muhadzir. Kemudian yang kelima adalah wa mujahir fisqan, orang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya. Ya, orang yang bangga menampakkan kefasikannya, maka ini boleh Anda sebutkan aibnya kepada orang lain, bukan termasuk ghibah. Dan yang keenam adalah wa man talabal i'anah li izalatil munkar, yaitu seseorang yang minta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang sedang terjadi. Ya. Baik. Apa kata Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullah, la a'lamu qauman afdalu min qaumin yatlubuna hadzal hadits wa yuhyuna hadhihi sunnah. Aku tidak pernah tahu ada suatu kaum yang lebih afdol daripada suatu kaum yang mereka ini sibuk mencari hadis dan sibuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Aku nggak pernah tahu ada yang lebih afdol dari mereka. Wa kam antum finnas, wallahi la antum aqallu minadz zahab. Ya, berapa banyak jumlah kalian di antara manusia, wahai ahli hadis. Dan sungguh demi Allah, kalian lebih sedikit daripada jumlah emas. Ya, ahlul hadis aqallun nas. Sebagaimana yang sudah pernah kita lewatkan tentang ghuraba. Ya, ghuraba ahlul hadis yang menghidupkan sunnah, yang meriwayatkan sunnah, yang mempelajari sunnah, yang sibuk mencari sunnah, mencari hadis. Hum aqallun nas. Mereka adalah orang-orang yang minoritas di antara manusia yang ada. Qala Al-Khalil ibnu Ahmad, berkata Al-Khalil bin Ahmad, illam yakun ahlul Qur'ani wal hadithi awliya Allah falaysa lillahi wali. Ya, kata Al-Khalil ibn Ahmad, kalau ahlul Quran dan ahlul hadis, ya, orang yang sibuk mempelajari Al-Quran dan hadis, kalau mereka itu bukan para wali-wali Allah,
maka Allah berarti nggak punya wali. Ya, kalau kalian mengatakan misalnya bahwa ahlul hadis, ahlul Quran, orang yang belajar hadis dan belajar Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran dan hadis, menyampaikan Al-Quran dan hadis, mereka itu bukan wali Allah, maka berarti sama saja kau mengatakan Allah nggak punya wali. Oh, ada wali kata mereka. Siapa? Orang gendeng. Iya, walinya orang-orang sufi, wali majdub. Ya, orang gila dijadikan sebagai wali, naudzubillah. Ya, kata mereka itu karena saking cintanya kepada Allah sampai akalnya hilang karena tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Loh, para sahabat iki luwih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ono sing edan koyo ngono. Nggak ada yang gila seperti mereka. Ya kan? Maka mereka memang orang-orang yang nggak waras, ODGJ. Ya sudah, biarkan mereka dalam kondisi demikian. Jangan kemudian diangkat menjadi wali, diambungi tangannya, minta barokah, kemudian ditanggap, disuruh ngomong ini, habis itu omongannya ini, dianggap sebagai sebuah prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Iya, saya pernah lihat di YouTube itu ada orang gila yang dijadikan wali. Kayaknya kok rocker, rambutnya gondrong, katek kelambi, celana ndean. Dikasih mic suruh ngomong sama orang-orang, ngomongnya ngalur ngidul. Tapi ya gitu, tak lihat komentarnya itu menafsirkan atau mensyarah, bayangkan, syarah ucapannya orang gendeng, disyarah sama dia. Itu tadi dia mengatakan bahwasanya akan begini. Itu berarti menandakan bahwasanya nanti akan terjadi begini. Naudzubillah. Itu dukun, bukan wali namanya. Maraba-raba ilmu gaib dari ucapan orang yang gak waras. Dan ternyata memang kedaden. Loh, ini terjadi. Ini sebagai apa berarti? Sebagai istidraj bagi mereka dan ujian bagi kita. Istidraj bagi mereka. Ketika kedaden omongannya wong gendeng iki mau kedaden, beneran terjadi sesuai prediksi mereka, mereka semakin apa? Semakin mantap, semakin kokoh. Itu istidraj. Allah biarkan mereka semakin tenggelam di atas kesesatannya. Yang Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka berpaling kemana mereka berpaling. Tambah ado semakin diadokno sama Allah Azza wa Jalla. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Dan ujian bagi kita yang gak percaya ngono-ngono itu ujian bagi kita. Iya temenan rek. Apa iyo? Ya goyang kayak gimana? Nah, itu ujian bagi kita. Ya, apakah kita tetap berpegang dengan dalil bahwasanya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada di langit ataupun yang di bumi, tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Atau kita mempercayai mereka? Itu ujian bagi kita. Ya, maka sekali lagi, wali-wali Allah adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu ciri wali Allah, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, puncak keimanan adalah tauhid dan puncak ketakwaan adalah ittiba'. Maka waliullah adalah mereka yang bertauhid, bukan yang berbuat syirik. Dan waliullah adalah mereka yang ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan yang ibtida', bukan yang berbuat bid'ah atau yang punya penyimpangan-penyimpangan akidah-akidah yang bid'ah. Itu wali-wali Allah. Dan kemudian yang terakhir, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, ahlul hadis hadithi afdalu man takallama fil ilm. Ahlul hadis adalah orang-orang yang paling afdol dibandingkan semua manusia yang berbicara tentang ilmu. Ada banyak manusia yang membicarakan ilmu. Ada yang membicarakan ilmu medis, ya, ilmu arsitek, ilmu tentang ya cuaca, situ geografi dan yang lainnya, bahasa. Ada banyak orang yang berbicara tentang cabang-cabang ilmu. Namun yang paling afdolnya adalah ahlul hadis yang membicarakan hadis Nabi SAW.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya beliau akan membawakan beberapa ucapan dari para ulama yang lebih menjelaskan tentang makna dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama ini sih. Hanya sebagai penegasan saja. Ya, maka insya Allah untuk mempersingkat waktu kita langsung lewati saja. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas halaman 91 masuk ke bab yang kelima, yaitu manzilatus sunnah fil Qur'anil Karim. Ya, kedudukan sunnah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, saya cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.